Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita izin belajar mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila yang dosen ampuh oleh Bapak Noval Maliki MPD dengan judul Perubahan Iklim atau Climate, Korupsi, Degradasi Moral, dan Kesenjangan Sosial, serta Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila. Kami izin memperkenalkan diri, kami mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelompok 1 semester 1. Saya Afifatul Mukarramah dengan nomor NIM 23811306256. Dengan saya Rahmatul Ula Aprilia dari Malang dengan NIM 23811306625. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari dengan NIM 23811306627. Isi dari presentasi ini terdiri dari 3 bab. Bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2, pembahasan, terdiri dari pengertian perubahan iklim, korupsi, degradasi moral, serta konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, penyebab dan solusi, dan sebagainya. Bab 3, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab pertama, latar belakang. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu masalah yang timbul di lingkungan masyarakat. Masalah sosial dalam perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat interaksi sosial antar individu, interaksi sosial dan kelompok, atau antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Ada banyak permasalahan yang dihadapi tanah air kita. Masalah yang sering didengar meliputi masalah perubahan iklim, korupsi, degradasi moral, kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi pandangan hidup pemersatu negara Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila adalah sangat penting. Untuk itulah saat ini sangat urgent pendidikan Pancasila dilaksanakan bukan hanya untuk pelajar tetapi juga untuk segenap lapisan masyarakat. Selanjutnya, kami mengkaji beberapa rumusan, yaitu yang pertama, apa sih penyebab perubahan iklim? 2. Apa bahaya korupsi dan hambatan serta langkah pemberantasan korupsi? 3. Apa saja faktor-faktor global penyebab dan masalah degradasi moral di dunia pendidikan? Keempat, bagaimana sih solusi degradasi moral di dunia pendidikan? 5. Apa faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial terhadap pendidikan? 6. Siapa saja yang terlibat? 7. Apa saja konsep dalam pendidikan Pancasila? Dan yang terakhir, apa urgensi pendidikan Pancasila? Adapun tujuan dari paper ini adalah mengajarkan mahasiswa untuk bisa memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, serta mampu memahami mengenai perubahan iklim, korupsi, degradasi moral, kesenjangan sosial, serta konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, mengetahui penyebab perubahan iklim, dan menganalisis faktor-faktor penyebab dan landasan ilmu pengetahuan mengenai kesenjangan sosial terhadap pendidikan. Adapun manfaat dari paper ini adalah yang pertama, bagi mahasiswa pribadi untuk mengetahui dan memahami dan mampu menganalisa dan berpikir kritis untuk mengetahui persoalan di negara dan konsep serta urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, bagi dosen pengampu mengetahui kapasitas pemahaman dan analisa pada para mahasiswanya.
ketiga, bagi masyarakat, terciptanya kondisi yang kondusif dan seimbang di masyarakat sesuai harapan. Yang keempat, bagi pemerintah mampu berinovasi dan observasi mengenai solusi problematika yang terjadi di Indonesia serta berpedoman pada Pancasila dan agama. Pembahasan yang pertama adalah perubahan iklim atau climate change. Pengertian perubahan iklim menurut Environmental Protection Agency adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah dari global warming. Dampaknya dapat terjadi banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan hal tersebut terjadi di Indonesia karena terjadinya perubahan iklim di dunia. Selanjutnya adalah korupsi. Pengertian korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan tidak kejujuran sehingga memerlukan tindakan-tindakan penghukuman terhadap si pelanggar. Di antaranya bahaya korupsi adalah rusaknya generasi muda, menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimit di mata publik, tidak efisiennya birokrasi, dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Hambatan dari pemberantasan korupsi adalah yang pertama hambatan struktural, yaitu bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dari pemerintahan. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, hambatan manajemen, yaitu bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Langkah pemberantasan korupsi adalah 1. Mendesain ulang pelayanan publik, 2. Memperkuat transparansi, 3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi, 4. Tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi koruptor, 5. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Selanjutnya, yaitu yang C, degradasi moral. Pengertian degradasi moral adalah penurunan tingkah laku manusia akibat kurangnya kesadaran diri terhadap melakukan sosialisasi dengan lingkungan masyarakat, dan juga hal ini bisa meresahkan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya penyebab degradasi moral. Kira-kira apa saja sih penyebab degradasi moral? Yaitu yang pertama, konsep moralitas kesopanan menjadi longgar karena terpengaruh budaya barat. Yang kedua, budaya global menawarkan kenikmatan semu melalui 3F, yaitu food, makanan, fashion, pakaian, dan fun hiburan. Nah, yang ketiga, masyarakat bersifat individualistis dan kurang peduli dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, keluarga kurang memberi pengarahan generasi di zaman sekarang, dan masih banyak lagi faktor-faktor dari degradasi moral. Selanjutnya yang kedua adalah masalah degradasi. Nah, perilaku menabrak etika dan moral dan hukum dari yang ringan sampai berat diperlihatkan oleh pelajar mahasiswa, yaitu contohnya ada bullying, pembunuhan, kekerasan, tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, dan ada juga tawuran antar remaja, geng motor yang meresahkan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah solusi degradasi moral di dunia pendidikan. Nah, apa saja sih? Yaitu yang pertama, pendidikan kepribadian spiritualitas yang mengarah pada fisik dan psikis, mengajak untuk bersikap berserah diri pada Allah.
2. Pendidikan keluarga, perlunya kesadaran diri, mengetahui harus menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan lain sebagainya. Nah, pendidikan agama yang selanjutnya yaitu pendidikan dalam sekolah, yakni menjunjung tinggi budi pekerti dan pengajaran serta praktek dalam keseharian dan berakhlakul karimah. Dan yang terakhir, pendidikan dalam masyarakat dengan pola masyarakat yang dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, D. Kesenjangan sosial. Nah, pengertian kesenjangan sosial adalah kesenjangan sosial perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, di sini ada juga banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor budaya pikir, serta sarana dan prasarana pendidikan yang minim. Di lain itu juga, dalam dunia pendidikan, rendahnya kualitas sarana sekolah yang biasanya terdapat di daerah terpelosok, terpencil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rendahnya kualitas SDM guru dan juga faktor infrastruktur sekolah dan mahalnya biaya pendidikan. Berikutnya, urgensi pendidikan Pancasila dapat dilihat melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan institusional, yaitu melihat pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang wajib bagi kurikulum di pendidikan tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan sumber daya manusia, yang melihat bahwa pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Yang kedua adalah landasan yuridis. Dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu juga pada Perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, landasan filosofis, yaitu cara berpikir bernegara. Maka kendala etis bagi setiap penduduk adalah untuk mengakuinya dalam setiap bagian kehidupan di area publik dan negara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dokumentasi ada 5 foto kami mengambil dari Google, yaitu yang pertama gambar perubahan iklim yang dari iklimnya baik menjadi tandus dan juga kekeringan. Nah, gambar selanjutnya yaitu no korupsi, bertujuan untuk agar generasi dan juga seluruh warga Indonesia terbebas dari sikap korupsi dan menjadi pejabat-pejabat yang amanah. Nah, sedangkan di gambar yang ketiga yaitu adalah fenomena tawuran atau kenakalan remaja. Nah, gambar yang keempat yaitu kesenjangan sosial, ketidakmerataan, dan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan di Indonesia dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu gambar urgensi Pancasila, urgensi pendidikan Pancasila yang bersumber dari Pancasila yang sangat penting bagi warga Indonesia. Selanjutnya, bab 3 yaitu kesimpulan. Nah, untuk masalah perubahan yang terjadi di Indonesia berkisar pada penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, dan hilangnya serapan karbon dioksida. Korupsi dapat diatasi dengan mendesain ulang pelayanan publik, degradasi moral, kesenjangan sosial, memperkuat transparansi
meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegah korupsi, dan penegakan hukum secara terpadu. Degradasi moral dalam dunia pendidikan dapat diatasi melalui pendidikan kepribadian, keluarga, dalam lingkungan sekolah dan sosial di masyarakat. Sedangkan kesenjangan sosial, konsep pendidikan Pancasila dapat melalui beberapa landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Sedangkan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara institusional dan sumber daya manusia. Saran, peserta didik atau mahasiswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah sederhana, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreativitas dalam fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pemerintah dan warga Indonesia hendaknya bergandeng tangan untuk menyongsong masa depan yang cerah. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, semoga kedepannya bisa diaplikasikan demi menyongsong masa depan yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.